Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan bahas tentang gateway. Perkenalkan, nama saya Maimunah, kelas 12 TKJ, sekolah di SMK HS Agung. Kita akan bahas tentang pengertian gateway. Gateway merupakan sebuah gerbang jaringan atau sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu jaringan komputer lainnya, atau lebih dengan menggunakan protokol komunikasi yang berbeda sehingga informasi yang diberikan oleh jaringan komputer bisa diterima oleh jaringan komputer lain yang memiliki protokol yang berbeda. Kita akan bahas tentang fungsi gateway. Yang pertama, berguna untuk protokol converting karena gateway adalah alat penghubung antara dua komputer dengan protokol. Maka kedua komputer yang terhubung sudah menjadi fungsi gateway. Fungsinya untuk menyesuaikan protokol sampai bisa saling terkait dan terhubung satu dengan yang lainnya. Fungsi gateway yang kedua, memudahkan akses terhadap informasi. Gateway juga berfungsi memudahkan pengguna mendapatkan akses terhadap informasi atau data, sebab kedua komputer sudah saling terkoneksi dan siap untuk saling bertukar data atau informasi. Tanpa adanya gateway, persalinan data antara dua komputer yang berbeda protokol tidak akan dapat terjadi. Fungsi gateway yang ketiga, berbagi perangkat keras. Berbagi hardware dalam hal ini misalnya untuk printer server. Contohnya yaitu dalam sebuah jaringan instansi atau lainnya ada satu buah printer yang ingin digunakan secara bersamaan, maka Anda bisa memakai sistem gateway. Fungsi gateway yang keempat, pengamanan serta pengaturan data. Dengan adanya gateway, untuk instansi perusahaan dan lingkungan bisnis akan sangat mudah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan data-data penting. Dalam perusahaan atau organisasi, pasti terdapat berbagai ruang kerja yang terpisah-pisah. Kurang lebih seperti itulah gateway diperlukan untuk saling terhubung satu dengan yang lainnya. Fungsi gateway yang kelima, menstabilkan dan meningkatkan performa komputasi. Suatu saat Anda ingin mengupgrade performa komputasi, maka tugas-tugas komputasi dapat di-share dengan merata ke setiap komputer menjadi lebih stabil dan performanya akan meningkat. Cara kerja gateway. Gateway bekerja seperti pintu dalam satu jaringan internet yang ingin terkoneksi dengan jaringan lain, yang dimana di setiap gerbang memiliki paling tidak dua macam interface jaringan. Sama halnya ketika mengakses internet, sebuah alamat website dapat ditempuh melalui gateway yang telah memberikan arah atau route untuk sebuah paket data yang bisa sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Keuntungan dan kerugian menggunakan gateway. Keuntungan yang pertama, resource sharing. Dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama. Misal, seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Keuntungan yang kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2, 3, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga bila salah satu mesin rusak, maka salinan di mesin yang lain bisa digunakan. Keunggulan yang ketiga, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lipat kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetap, harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Kerugian gateway.
Yang pertama, biaya yang tinggi, kemudian semakin tinggi lagi. Pembangunan jaringan meliputi berbagai aspek, pembelian hardware, software, biaya untuk konsultasi perencanaan jaringan, kemudian biaya untuk jasa pembangunan jaringan itu sendiri. Investasi yang tinggi ini tentunya untuk perusahaan yang besar dengan kebutuhan akan jaringan yang tinggi. Sedangkan untuk pengguna rumahan, biaya ini relatif kecil dan dapat ditekan. Kerugian gateway yang kedua, sharing file yang tidak diinginkan. Ini selalu merupakan hal yang umum berlaku. Kemudahan sharing file dalam jaringan yang ditujukan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Kerugian gateway yang ketiga, aplikasi virus dan metode hacking. Hal-hal ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang, mengakibatkan network down dan berhentinya pekerjaan. Permasalahan ini bersifat klasik karena sistem yang direncanakan secara tidak baik. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab keamanan jaringan. Terima kasih semuanya. Semoga materi ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dadah.